Ya. Wanita itu tiang negara, apabila baik wanitanya maka baik negaranya. Baik negaranya. Baik ya. negaranya. Masya Tapi Allah. apabila wanitanya rusak, maka rusaklah negara itu. Rusaklah. Kira-kira Umi seperti apa sih suami ya laki-laki yang bisa dijadikan suami? Bahasanya kita memilih jodoh itu karena 4 hal. Iya. Ya. Yang pertama, kalau kita perempuan ya milih Iya. yang gagah. Yang kedua karena dia kaya. Umi. Maka kata Rasulullah, pilihlah yang karena yang keempat nih. Keempat itu ya. Ya, Umi, pilih ya. yang karena agamanya ini. Karena agama. Ya. Banyak saat ini kan kita lihat mungkin dengan diperhadapkan dengan masalah mereka itu nggak kuat, bahkan ada yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar harapan Ada yang kita bunuh ya diri Umi ya. Kembali, artinya kembali kepada Allah kan gitu ya. Semua kembali kepada Allah. Kembali ya, kepada Umi, Allah. Kembalinya apa? Cari solusi yang lain, narkoba, cari ke dugem atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu Apa Nur. kabar hari ini, Umi? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Umi udah berkenan bersama kami sore hari ini. Sama-sama. Umi, saat ini di Hari Ibu, Umi, kami ingin mendengarkan sesuatu yang bisa mengedukasi wanita-wanita yang ada di Sumatera Barat dan Indonesia, bahkan seluruh dunia, Umi. Ya. Iya. Saat ini, Umi, menurut Umi, seorang ibu itu mempunyai peran penting di dalam keluarga. Kira-kira peran penting seperti apa seorang ibu dalam keluarga, Umi? Iya, terima kasih Bu Nur ya. Ya. Kita tahu bahwasanya Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak. Masya Allah. Jadi ingin anak kita menjadi apa ya, itu tergantung para orang tuanya ya, terutama ibu. Iya. Ya. Maka kita lihatlah ya betapa banyak kisah-kisah yang ketika ibunya baik ya maka anak-anaknya baik. Tapi ketika ayahnya baik ya belum tentu anak-anaknya baik. Iya. Ya. Tapi ketika ibunya baik ya maka insya Allah anak-anaknya akan menjadi baik ya. Dan sangat ya menentukan ya seorang ibu itu sama. Kalau dalam hadis yang lain juga dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, setiap kamu itu adalah pemimpin, maka nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Jadi seorang ibu yang diamanahkan ya untuk mendidik generasi, ya mendidik anak-anaknya, tentu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah, gitu kan. Oh gitu ya, Umi. Nah, jadi memang peran ibu memang sangat luar biasa. Selain dia sebagai seorang istri yang juga memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya, ya, dan dia juga menjadi menjadi ibu bagi anak-anak ya. Nisa'u imadul bilad, iza salahat salahatul bilad, iza fasadat fasadatul bilad. Wanita itu tiang negara, apabila baik wanitanya maka baik negaranya. Baik negaranya. Baik ya. negaranya. Tapi apabila wanitanya rusak maka rusaklah negara Rusaklah itu. negara Luar biasa itu, kan ya. peran luar biasa peran wanita, wanita itu ya. Jadi sebenarnya tanpa wanita pria itu seperti apa sih, Umi? Tanpa wanita pria tidak bisa hidup. Karena selain dari untuk membentuk regenerasi ya, karena memang perempuan itu di dalam keluarga menjadi penenang, penyejuk jiwa, kemudian tempat berdiskusi gitu ya. Kan banyak kita lihat ya, kalau dalam rumah tangga suami misalnya meninggal istrinya, kan kehilangan arah gitu kehilangan ya. Arah, kehilangan arah ya. Dan tidak lama mungkin minta cari ganti ya pendamping kan. Pendamping gitu. ya. Beda dengan perempuan kan. Beda dengan perempuan ya, Umi ya. Kalau perempuan ya meninggal suaminya, mereka bagaimana mereka berupaya untuk anak-anak mereka bisa sukses. Bagaimana mereka menghidupi anak-anaknya sehingga tidak ada orang lain yang mungkin khawatir ya. Misalnya tukar ganti suami misalnya, khawatir ya nanti anak-anaknya tidak terperhatikan. Ya walaupun ada juga yang ganti ya selama itu tidak mengabaikan tugas ya. Sebagai seorang ibu ya, sebagai seorang istri tidak terabaikan ya itu bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja ya, Umi ya.
Jadi wanita saat ini tuh banyak sekali yang terjun baik di dunia usaha, ya, di dunia ASN mungkin, jadi di dunia-dunia pekerjaan mungkin BUMN dan sebagainya di perusahaan-perusahaan gitu, Umi. Nah, menurut Umi apa yang perlu dilakukan oleh para ibu-ibu berkarir ya? Banyak juga yang kita lihat para wanita luar biasa saat ini ya, terjun di dunia politik demi untuk memperjuangkan hak-hak wanita yang kita tidak bisa pungkiri banyak sekali sekarang ya Umi ya, dengan perkembangan zaman banyak sekali wanita-wanita yang tersolimi saat ini. Nah Umi, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang terjun di dunia seperti saya sudah bilang tadi, supaya keluarganya tidak terabaikan, Oni? Iya, kita melihat bahwasanya apapun ya, tugas kita sebagai seorang perempuan, mungkin sebagai guru, sebagai pegawai, atau sebagai di perusahaan atau di mana saja, selama tugas utamanya yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah itu adalah dia sebagai istri, suaminya tidak terabaikan, tidak terlantarkan gitu ya. Kemudian juga dia sebagai seorang ibu dan tugas dia sebagai seorang ibu mengurus anak, memberikan arahan, pembinaan, pendidikan terbaik ya, fungsi keluarga. Ya kan, ada fungsi keluarga, ada fungsi agama, mengajarkan agama kepada anak ya, sehingga anak dari kecil udah diajar sholat, diajar membaca Al-Quran, ya, belajar beribadah-ibadah yang lainnya ya. Itu tugas seorang ibu kan gitu. Nah, dalam hal ini tentu ya, ketika kita menjalankan tugas itu tetap kita jalankan ya. Artinya tidak terabaikan tugas utama tadi, tugas sebagai seorang istri dan tugas sebagai seorang ibu, itu enggak masalah ya. Kita lihat juga Ibunda Khadijah kan juga pengusaha gitu ya. Pengusaha sukses ya. Punya anak juga kan gitu. Tapi memang tidak mengabaikan tugas utama tadi sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Kalau sudah kita abaikan tugas sebagai seorang istri, pertanggungjawaban kepada Allah ya. Kemudian bagaimana ya? Karena memang untuk masuk surga itu kan kita salat 5 kali sehari semalam, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kehormatan ya, kemudian taat pada suami, kan itu semua pintu surga dibuka oleh Allah. Semua pintu surga ya. Jadi hanya itu amalan ya. Belum tambah-tambah ya, kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu saja yang disebut ya. Itu dah pintu surga semua dah terbuka untuk kita. Gitu, Umi. Banyak sekali juga para wanita saat ini yang bertanya, gimana kalau kita itu menghadapi suami-suami yang solim, Umi? Terus mereka itu mungkin banyak sering mengalami KDRT atau menghadapi suami yang suka selingkuh gitu. Nah, sebagai seorang istri muslimah, kita wanita itu tidak bisa dipungkiri, bisa saja kalau kita mengizinkan suami untuk nikah lagi ya Umi ya. Tetapi kira-kira Umi, apa yang perlu dilakukan seorang ibu atau seorang istri itu yang mengalami hal-hal kekerasan seperti yang saya tanyakan tadi? Memang faktor utama penyebab ya, kita lihat faktor utama penyebab kekerasan itu kan faktor utama sebetulnya pemahaman agama yang dangkal. Pemahaman agama yang dangkal, kemudian melaksanakan perintah Allah itu sangat minim ya, misalnya mungkin tidak sholat ya, mungkin tidak puasa, tidak baca Al-Quran ya, karena juga di dalam hadis dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan gitu. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar kan gitu ya. Nah, bagaimana mereka akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kalau dia tidak sholat gitu ya? Tidak sholat ya. Maka disinilah ya kita melihat ya, kenapa terjadinya di samping itu mungkin faktor-faktor yang lainnya juga ada, faktor ekonomi, faktor yang lain-lainnya ya. Disinilah memang kita termasuk ya, kita selama ini juga berupaya untuk bagaimana perempuan berdaya ya, punya keterampilan sesuai juga dengan kata Rasulullah, janganlah engkau masukkan anak gadismu ke dalam kamar sebelum diajarkan 3 hal. Artinya jangan dinikahkan anak gadis dulu, anak perempuan dulu sebelum diajarkan 3 hal. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itulah menjadi penentram, menjadi penenang jiwa, kemudian menjadi obat ya. Kemudian pahala yang luar biasa juga kalau membacanya, memahaminya kan. Yang kedua ajarkan, yang kedua itu ajarkan memasak.
ya. Oh, masak ya Umi ya. Memasak, ya. Oh gitu. Karena itu perempuan harus pandai memasak, karena salah satu dari kunci keharmonisan dalam rumah tangga ada masakan. Ada masakan. Masakan. Masya Allah Iya. itu. Jadi Iya. diingat ya Iya. para ibu-ibu harus bisa memasak. Harus bisa memasak. Dan kalau yang punya anak gadis harus diajari memasak. Harus Iya. Karena apa? Karena memang selain daripada memang untuk melanggengkan hubungan rumah tangga Iya. lewat masakan, Iya. di samping itu juga ketika kita bisa menambah ekonomi keluarga, ketika Iya. kurang ya, kita bisa jualan, ya, apalagi pada saat ini jualan online ya bisa, Iya. ya itu banyak ya. Dalam menggerakkan ekonomi, meminimalisir angka pengeluaran dalam keluarga, Iya. itu akan meminimalisir kekerasan terhadap Kekerasan perempuan. terhadap perempuan. Karena perempuan tidak bergantung pada suami saja. Oh, Ya, iya, nggak harus iya, nunggu ya memang itu kewajiban suami ya. Iya. Kewajiban suami memenuhi nafkah ya untuk Nafkah, istri. iya. Nafkah lahir, nafkah batin ya. Iya. Termasuk nafkah sandang, pangan, perumahan gitu ya. Iya. Itu kewajiban suami gitu. Iya. Tapi kalau suami nggak sanggup, Itu nggak ya sanggup, kita ya. sebagai seorang istri bisa bersedekah ya kepada suami Bersedekah kepada dengan suami. kita berpenghasilan. Iya, Masya Allah. Itu akan menambah lagi Iya. akan menambah lagi keakraban, keharmonisan, kehangatan kehangatan dalam keluarga, karena tidak selalu kita menuntut ya suami, Iya. ini yang kurang belikan ini Iya, ya. Kadang-kadang benar-benar. itu yang menyebabkan terjadi kekerasan. Terjadi kekerasan. Iya. Masya Allah. Jadi itulah tips dari Umi. Nah Umi, sekarang ini banyak mungkin yang bertanya-tanya, Umi, jadi bagaimana kita bisa memilih atau kira-kira laki-laki seperti apa yang bisa dijadikan suami nih, Wi? Iya. Jadi sebagai perempuan kan mungkin ada ta'arufnya, tapi Iya. kalau mau ta'aruf itu apa-apa sih? Karena kebanyakan orang mungkin mereka ada yang ta'aruf tapi tidak salah mungkin dalam memahami ta'aruf. Jadi cuma pikirnya nggak pacaran aja gitu tanpa mengetahui latar belakangnya atau seperti apa Umi. Iya. Makanya mungkin itu adalah juga salah satu penyebab kehancuran dalam rumah tangga ya Umi Iya. ya. Kira-kira Umi seperti apa sih suami ya laki-laki yang bisa dijadikan suami? Kita melihat ya sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ya dalam hadis Iya. Rasulullah ya, bahwasanya kita memilih jodoh itu karena 4 hal. Iya. Ya. Yang pertama kalau kita perempuan ya milih Iya. yang gagah gitu Oh, ya. gitu ya, Umi ya. Yang gagah ya kayak siapa lah gitu ya. Iya. Gagah. Yang kedua karena dia kaya. Oh gitu ya, Ya. Umi. Harus kaya Umi ya. Itu memilih jodoh itu ada 4 hal. Yang pokoknya yang pertama itu karena gagahnya. Oh iya. Yang kedua karena kayanya. Iya. Yang ketiga karena keturunannya. Mungkin keturunan bangsawan, keturunan baik-baik, keturunan berpendidikan dan lain sebagainya. Iya. Keturunan. Yang keempat itu adalah karena agamanya. Oh gitu Umi. Maka kata Rasulullah, pilihlah yang karena yang keempat nih. Keempat itu ya Ya, Umi pilih ya. yang karena agamanya ini. Karena agama Ya, ya Umi. jangan memilih orang karena gagahnya, karena Gagahnya gagah itu doang. suatu saat akan Pudar, Umi. pudar. Iya, kan hilang ya. Kemudian jangan memilih karena kayanya, karena suatu saat kaya itu kan diambil oleh Allah, karena Allah yang memberi rezeki diambil oleh Allah, kayanya habis gitu ya Umi ya. Kemudian jangan juga karena keturunannya ya, Iya. karena tidak keturunan juga tidak menentukan ya, dari seorang ayah yang beriman belum tentu anaknya tentu beriman, anaknya gitu sama ya, Umi ya. Dari seorang ayah yang ustadz belum tentu anaknya ustadz gitu Iya, ya. betul, Iya. Umi. Maka yang keempat itu adalah karena agamanya, maka Ah. karena agama ini insya Allah akan membawa yang lain tuh akan terbawa. Iya. Ya, uang bisa dicari. Benar. Umi. Kemudian gagah cantiknya seseorang tuh tergantung inner beauty. Iya. Iya betul, kan? Iya. Ya, kemudian yang kalau keturunan ya, memang keturunan yang baik-baik tentunya kita cari ya. Iya. Tapi itu bisa bisa disesuaikan lah gitu ya. Kalau agamanya kuat, Kalau Umi agamanya ya. kuat. Masya gitu. Allah Umi, apa yang disampaikan Umi tadi itu sungguh-sungguh sangat luar biasa Umi ya. Itu yang sangat-sangat dibutuhkan saya sebagai seorang wanita, juga para wanita yang ada di luar sana. Nah Umi, selanjutnya Umi, ketika wanita itu menghadapi sebuah masalah Umi, apa yang harus mereka lakukan yang terpenting di antara yang penting gitu Umi? Iya. Banyak saat ini kan kita lihat mungkin dengan diperhadapkan dengan masalah mereka itu nggak kuat, bahkan ada yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar harapan Ada yang kita bunuh ya diri Umi ya, ya. ada Banyak sekali yang bunuh Iya. diri. Jadi banyak sekali anak-anak gadis yang begitu
kita menyedihkan ya Umi. Cuman gara-gara masalah sepele mengakhiri hidupnya, dan memang ada juga masalah yang sangat besar ya Umi. Bagaimana menurut Umi kita itu cara kita untuk mencegah hal-hal itu terjadi, atau bagaimana wanita itu harus bersikap ketika mereka diizinkan Allah menghadapi sebuah masalah? Ya. Kan namanya hidup ya, Iya. pasti ya ada Iya. masalah ya. Iya. Siapapun ya, Iya. termasuk Umi sendiri ya, Oh, gitu, Umi? ada masalah gitu ya. Masya Allah. Nggak mungkin ya kalau Iya. kalau namanya kehidupan pasti ada masalah. Iya benar. Ya, tapi yang penting itu adalah bagaimana kita mencarikan solusi ya. Iya. Setiap masalah itu ada solusi terbaiknya. Iya. Ya. Apapun itu. Iya. Ya, jadi memang ketika kita kalau dalam Al-Quran kan dikatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Iya. Hanya orang-orang mengingat Allah lah hatinya akan tentram. Iya. Ya. Ketika ada masalah, kembalinya kepada Allah. Bawa salat hajat, salat Iya. taubat ya. Kemudian bawa zikir gitu Bawa ya. zikir ya, Om, Karena ya. ala bizikrillahi tatma'innul qulub itu kan hanya orang yang mengingat Allah yang hatinya tentram gitu kan. Hatinya tentram. Ya. Termasuk ya ketika kita suami istri misalnya masalah Iya. ya. Umi. Bagaimana caranya kita menyikapi itu adalah kita melihat kebaikan-kebaikan suami ya. Iya. Ini pengalaman pribadi mungkin ya. Masya Ketika ada masalah ya kan, Iya. ada percekcokan, misalnya ada yang menyebabkan ya terjadilah pertikaian gitu Iya. ya. Yang kita lakukan pada saat itu adalah melihat kebaikan-kebaikan. Iya. Ya. Karena kalau kita melihat kebaikan, masya Allah kok karena salah satu saja yang salah kok kita menghilangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya. Padahal Om, ya. kebaikan-kebaikan yang lain begitu banyak gitu kan kita Iya, lupakan Om, ya. karena ego yang sedikit, itu ya. itu. Ya. Kan ini yang menyebabkan terjadinya banyak perceraian ya. Iya. Karena menurutkan ego gitu ya. Menurutkan ego. ya, Om, Egoisnya ya Iya. masing-masing ya. Sehingga saya melihat seperti ini. Memang Iya. faktor saya pernah juga berdiskusi ya dengan seorang ustadz ya ketika Iya. kita merasa ada masalah keluarga Iya. ya. Kenapa kok seperti ini ya? Yang diingatkan itu adalah mungkin ibadah kita yang kurang. Ibadah yang kurang, Om, ya ya. mungkin sholat kita kurang khusyuk ya, Iya. ibadahnya kurang, mungkin sedekahnya kurang Sedekahnya kurang ya, Om, ya. mungkin kurang berbakti kepada orang tua, banyak Iya. faktor-faktor seperti itu. Iya. Kemudian ingat itu tingkatkan ibadahnya gitu ya. Iya. Pada saat kita bermasalah dengan suami kah, dengan orang tua, dengan siapa saja ya, Iya. maka tingkatkan ibadahnya. Tingkatkan Ya. ibadah. ya, Ibadah Om, ya. sholat ya. Sholat sunat, sholat hajat, sholat kita sholat banyak melakukan ibadah-ibadah tambahan selain dari Iya. yang wajib ya. Uh-uh. Kemudian bagaimana berupaya untuk khusyuk dalam sholat gitu ya. Iya. Kemudian tingkatkan kesabaran. Tingkatkan kesabaran, Jadi ya. tingkatkan ibadah, tingkatkan ibadah, kesabaran. tingkatkan Dua itu aja. kesabaran. Oh itu. Dua aja, ya. Tingkatkan ibadah dan tingkatkan tingkatkan kesabaran. kesabaran. Masya Karena Allah. memang innallaha ma'as sabirin. Kan Iya. sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Iya. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagimu. Masya Kalau Allah. sudah itu yang kita lakukan, insya Allah ya, seberat apapun permasalahan, yakinlah karena orang yang bertakwa haqqa tuqatih Ya. yarzuquhu haitsu la yahtasib ya, akan Ya. diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga. Kemudian juga akan diberikan penyelesaian masalah dari setiap masalah yang menghampirinya. Menghampirinya. Nah, itu. Masya Jadi Allah. tergantung ya, artinya kembali kepada Allah kan gitu ya. Semua kembali kepada Allah, Kembali ya, kepada Om, ya. Allah. Kalau kita kembali kepada Allah ya, jangan kita masalah kembalinya cari solusi yang lain, narkoba, cari ke dugem atau ke diskotik atau yang lain-lain. Iya. Itu yang akan menambah masalah baru ya. Masalah baru. Ya, apalagi permasalahan-permasalahan pada saat ini ya. Orang mungkin bermasalah uang ya, Iya. cari solusinya pinjaman online. Pinjaman ya. online. Akhirnya Kemudian terlilit, ya, Om, ada ya. juga ke rentenir. Iya. Ya, akhirnya terlilit utang ya, sehingga bagaimana membayar hutang nih, utang udah ditagih gitu kan. Iya. Akhirnya kadang-kadang karena keimanan lemah ya akhirnya bunuh diri. Bunuh diri. Supaya enggak berkewajiban membayar Iya, hutang gitu iya, kan. iya. Padahal kan utang itu sampai akhirat nanti. Sampai akhirat nanti ya. Padahal Nggak juga lepas. nggak lepas ya. Kita Ya. mati pun Dan- harus mempertanggungjawabkan Dan hutang yang sudah iya, kita betul. lakukan. Mati karena bunuh diri itu kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Kekal ya? dalam neraka. Wah. Ya, saya sangat terharu ya dengan Iya. Bu Nur ya. Iya. Itu ketika amalannya yang dihitung tuh baru ketika dia sudah syahadat.
Oh gitu. Berarti amalan dosa-dosa sebelumnya diampunkan oleh Allah. Masya Allah. Saya merinding Terima kalau kasih. ada apa, ada yang baru berapa tahun ya, itulah yang baru dihitung. Baru dihitung, Jadi ya. cemburu kita sebetulnya gitu ya. Kita dari kecil mungkin banyak dosa-dosa kita, tapi Allah Maha Pengampun. Allah Maha Ya, Pengampun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha ya. Pengampun Maka, ya Umi ya. ya. Insya Allah saya bisa mengisi Ya. kesempatan yang Allah berikan Ya. kepada saya dengan hal-hal yang bermanfaat ya Umi ya. Alhamdulillah. Jadi bagi kita apa yang disampaikan Umi tadi, jadi tingkatkan ibadah dan teruslah bersabar ya Umi ya. Tingkatkan kesabaran. Kalau kita itu mungkin dekat sama Allah, kita bisa melihat setitik cahaya di tengah-tengah kegelapan. Dan kalau mungkin orang itu dekat sama Allah, kalaupun nggak dapat titik cahaya, dia akan terus mencari sampai dapat cahaya ya Umi ya. Karena Allah itu karena yakin ya kita setiap kita menghadapi kesulitan dalam hidup ya. Ketika kita kembalikan kepada Allah, sebesar apapun kesulitan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Itu pengalaman-pengalaman yang selalu ya. Sempat misalnya kita tidak ada uang, tidak ada yang akan dimasak, tidak ada apa-apa gitu kan. Ya Allah, gitu kan, turunkanlah rezekimu gitu kan ya. Karena yakin ya bahwasanya Allah akan memberi rezeki, ya ternyata kita masuk rumah ya, ada aja amplop ya. Ya, adanya amplop ya. Berisi uang. Mungkin ada orang yang tahu kehidupan kita ya. Tapi kehidupan kita susah, mungkin nih butuh bantuan, dimasukkan orang di dalam pintu ya. Tapi kan tuh doa kita didengar oleh Allah sama gitu Allah ya. Iya, betul banget ya. Jadi ketika kita dekat sama Allah, memasrahkan diri sepenuhnya sama Allah, Allah itu akan menunjukkan. Dan tidak berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah menurutkan sangka hambanya. Kalau kita yakin ya, kok hidup kita seperti ini ya, kok enggak pernah Allah peduli misalnya kok enggak apa gitu ya. Allah turunkan sangkaan hambanya tuh. Oh gitu. Allah tidak akan peduli gitu ya. Tapi kalau kita yakin ya, ud'uni astajib lakum kata Allah dalam Al-Qur'an kan, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan, maka kita berdoa dan berusaha. Enggak bisa ya doa-doa aja datang dari langit jatuh rezeki terus tidur aja Umi ya. Bisa, itu harus ya ikhtiar gitu ya. Kita harus harus ikhtiar ya, berdoa, kemudian baru takdir ya. Ya kan, takdir tuh setelah kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Masya Allah, luar biasa sekali hari ini kita mendapatkan pendidikan kehidupan. Benar nggak Uni? Tepatnya berapa sih ini? Ya, mungkin ya itu ya. Pendidikan kehidupan ya, yang dicontohkan ya juga oleh Rasulullah ya. Yang dicontohkan oleh Rasulullah gitu. Tapi harapan kami ya Bu Umi ya, bahwa apa yang kita dengar kita mampu untuk implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang dikatakan oleh Rasulullah, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati. Kita dengar dan kita taati. Ya, jangan seperti orang kafir. Sami'na wa asaina. Mereka dengar tapi mereka ingkari. Tapi tidak ingkari. Mereka ingkari ya. Jadi apa yang mereka dengar sebenarnya udah benar yang mereka dengar, tapi mereka ingkari. Jadi kita sebagai umat muslim harus benar-benar bisa memahami semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Petunjuk ya. Petunjuk ya, biar kita semua mampu untuk menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah SWT. Gitu Umi ya. Kira Umi sebagai ibu dari masyarakat Sumatera Barat, sebagai istri gubernur, ketua PKK ya Umi ya, ketua PKK ya Umi ya, ketua PKK, sebagai seorang Umi, sebagai seorang ustazah, sebagai seorang ulama wanita ya. Kalau ulama enggak juga ya, karena kita intinya balighul anni walau ayah, sampaikan yang benar itu walaupun satu ayat. Kalau ulama mungkin mereka hafal Quran atau banyak hafalan kemudian paham sekali gitu. Kalau kita berupaya untuk itulah. Masya Allah. Memang sangat luar biasa. Saya itu bersyukur banget hari ini Allah mengizinkan dan Umi berkenan bertemu dengan Umi di tengah-tengah kesibukan Umi yang begitu padat saat ini. Umi berkenan menemui tadi kami dan menerima langsung wawancara. Semoga apa yang disampaikan oleh Umi bisa mengedukasi para wanita yang ada di Sumatera Barat dan Indonesia secara keseluruhan, bahkan pada
seluruh umat yang ada di dunia ini. Terima kasih Umi atas Ya. perkenaannya. Sama-sama. Semoga Bu Nur ya. saya tetap dibimbing Umi untuk menjadi muslimah yang baik dan taat kepada Allah SWT. Ya. Terima amin, ya kasih. Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat hadirin yang ikut ya, mungkin menonton nanti YouTube ya. Mudah-mudahan kita berharap bahwasanya banyak permasalahan-permasalahan, baik permasalahan remaja, permasalahan orang tua atau permasalahan perempuan, permasalahan anak, sangat banyak pada saat ini. Tentu dalam hal ini kita sangat menginginkan bahwasanya bagaimana kita memahami tugas tanggung jawab kita masing-masing. Maka sebagai seorang suami, jalankanlah tugas sebagai seorang suami dengan sebaik-baiknya, dan sebagai seorang istri jalankanlah tugas dengan sebaik-baiknya sebagai seorang istri, dan sebagai seorang anak ya jalankanlah tugas dan kewajibannya sebagai seorang anak. Karena kita lihat pada saat ini memang banyak sekali ujian cobaan kita dalam kehidupan ini, pengaruh narkoba yang begitu besar ya, pengaruh pergaulan bebas yang begitu luar biasa, pengaruh LGBT yang juga marak ya, kemudian tontonan-tontonan pornografi yang juga ya meracuni ya anak-anak kita ya. Maka mudah-mudahan kita baca ya surat An-Nisa ayat ke-9 ya, Allah mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyataqullaha wal yaqulu qaulan sadida ya. Maka hendaklah kita khawatir meninggalkan generasi setelah kita adalah generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah ekonominya ya. Falyataqullah, maka bersegeralah bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, maka ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik, kata-kata doa ya, sehingga mudah-mudahan anak yang kita harapkan adalah anak-anak yang qurrata ayun, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, yang ketika kita meninggal nanti ya, maka doa daripada anak-anak yang soleh dan solehat itu akan mengalir kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.